Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfainda. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi dan perubahan tren di masyarakat. Langsung saja, perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital, telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari manusia. Kehadiran pegawai internet dan sebagai platform digital mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, memperoleh informasi, hingga membangun hubungan sosial. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak bergeser ke komunikasi daring yang berlangsung cepat, instan, dan bersifat visual. Perubahan tersebut juga berdampak pada bidang ekonomi dan sosial. Aktivitas seperti belanja online, pembayaran non-tunai, serta bekerja berbasis platform digital semakin umum dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, media sosial menjadi ruang utama dalam membentuk topik opini publik, menyebarkan informasi, dan menciptakan tren-tren baru dalam kehidupan sehari-hari. Tren ini dapat berupa budaya viral, gaya hidup digital, hingga cara baru dalam membangun jenjang pertemanan dan komunitas. Namun, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan teknologi, muncul pula tantangan dan risiko yang tidak kecil. Arus informasi yang sangat cepat membuat masyarakat rentan terhadap hoaks, manipulasi informasi, dan kesalahpahaman. Banyak informasi disebarkan tanpa melalui proses verifikasi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, stigma sosial, serta perundangan digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi saya tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan sikap bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, khususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS di SD, perkembangan teknologi dan perubahan tren masyarakat menjadi topik yang sangat relevan. Anak-anak hidup di lingkungan yang sudah terdigitalisasi sejak dini, sehingga pelajaran IPS perlu membantu siswa memahami realitas sosial yang mereka hadapi. Melalui pelajaran IPS, siswa diharapkan mampu mengenali dampak positif dan negatif teknologi, memahami perubahan sosial dan sekitarnya, serta belajar menjadi warga digital yang beretika, kritis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelajaran IPS di SD tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan sosial, tetapi juga membekali siswa dengan literasi media dan informasi, kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta nilai-nilai kewargaan digital dengan pendekatan dan kontekstual dan bermakna. IPS dapat menjadi ruang belajar yang aman bagi siswa untuk memahami perubahan teknologi dan tren masyarakat secara bijak. Selanjutnya, teknologi sebagai agen perubahan sosial. Teknologi bukan hanya alat, tetapi agen perubahan sosial. Teknologi mengubah yang pertama struktur sosial seperti jenis pekerjaan, cara bekerja. Yang kedua, polarisasi sosial melalui komunikasi daring dan komunikasi virtual. Yang ketiga, nilai dan budaya seperti gaya hidup dan cara konsumsi informasi. Perubahan ini terjadi cepat dan mempengaruhi kebiasaan masyarakat termasuk anak-anak. Berikutnya, perubahan tren masyarakat di era digital. Beberapa tren digital yang muncul dalam masyarakat antara lain
tren komunikasi cepat dan visual melalui pesan instan, video singkat, dan emoji. Yang kedua, tren ekonomi digital seperti belanja online dan pembayaran non-tunai. Yang ketiga, tren pembentukan opini publik di mana informasi menyebar cepat namun belum tentu benar. Yang keempat, tren budaya populer digital seperti game online, influencer, dan budaya viral. Tren ini membawa manfaat tetapi juga risiko jika tidak disikapi dengan bijak. Yang berikutnya, tantangan dan risiko teknologi. Di balik kemudahan teknologi, terdapat risiko seperti hoaks dan informasi palsu, manipulasi opini dan polarisasi, dan perundangan digital dan pelanggaran privasi. Karena itu, masyarakat perlu memiliki sikap kritis dan etis dalam menggunakan teknologi. Berikutnya, literasi media dan kewargaan digital. Literasi media dan informasi adalah kemampuan untuk mengakses dan mengevaluasi informasi, menggunakan dan memproduksi informasi secara bertanggung jawab. Dalam IPS di SD, literasi diajarkan melalui kebiasaan sederhana seperti mengecek sumber informasi, mengecek fakta dan opini, bersikap sopan santun, dan menghormati orang lain di ruang digital. Kewargaan digital menekankan 3 pilar: aman, etis, dan kritis. Yang berikutnya, implikasi bagi pelajaran IPS di SD. Pelajaran IPS di SD perlu mengaitkan materi dengan konteks nyata kehidupan siswa, menggunakan teknologi sebagai alat bantu berpikir bukan sekedar gaya, mengembangkan hoaks berpikir tingkat tinggi, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dan melahirkan berbagai tren baru melalui dari cara berkomunikasi, pola konsumsi, hingga pembentukan opini publik. Perubahan ini memberikan banyak manfaat namun juga menimbulkan tantangan seperti hoaks, penyalahgunaan informasi, dan perilaku tidak etis di ruangan digital. Oleh karena itu, pelajaran IPS di SD memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami perubahan sosial tersebut, mengembangkan literasi media dan informasi, serta menanamkan sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab. Melalui pelajaran IPS kontekstual dan pemanfaatan teknologi yang tepat, siswa diharapkan mampu menjadi warga digital yang bijak dan siap menghadapi dinamika masyarakat di era digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.